Mudah-mudahan gak bosan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para isi yang Allah muliakan, yang baru hadir dari BFPLN, ini data kunci seluruh karyawan PLN ada di beliau. Ya, Masya Allah. Pak Mirza yang Allah hormati, para Ustadz, baru dulu Ustadz Firly, ada Pak Kiai Naim, ada Pak RT Tata, ada Presiden Musyawarah ini, Mas Dude Harlino, Insya Allah baru gabung, ada Bang Odi Fitrio, Bang Novan, Bang Agus Rahman, Bang Miko Haryo dan semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara yang digabung-gabung. Ini acara yang digabung-gabung. Acara santunan iya, acara berbagi senyum ya, keberkahan Ramadan iya juga. Dan ini tepat 7 hari anak saya yang ke-6 dilahirkan atau Allah hadirkan ke muka bumi. Jadi sekaligus ini acara akikah. Makanya kalau lihat agak sebelah kanan saya atau sebelah kiri ibu bapak, itu ada kambing yang lagi disiapin. Nah itu karena akikah ya, karena akikah. Doakan keberkahan, namanya Suhail Nasir Al-Haq. Suhail Nasir Al-Haq ya. Mudah-mudahan dia jadi penolong al-haq kebenaran insyaAllah. Suhail ini dari sahabat Suhail bin Amr yang waktu itu menjaga penduduk Mekah untuk tidak murtad. 3 hari setelah Rasulullah wafat, penduduk Mekah murtad. Ya, maksudnya mau ikutan murtad, tapi dengan izin Allah, Allah jaga lewat Suhail. Mungkin saya ceritain Suhail aja ya. Ya, tausiahnya berapa menit sih ini? Hah? Sampai azan, terus saya juga yang azan, saya juga yang imam. Udah kayak proyek aja ya. Baik, jadi Suhail kenapa disebut Suhail? Ada cerita dan mudah-mudahan ini menginspirasi. Sampai ada yang tanya, Ustadz kenapa anak-anak itu nama sahabat semua? Saya bilang saya ingin ya mereka berakhlak seperti sahabat. Saya ingin mereka seberani sahabat. Saya ingin mereka menjadi duta Islam seperti sahabat. Saya ingin juga mereka menjadi orang-orang yang loyal kepada Rasul dulu dan kepada agama ini. Ya itu dia. Anak saya yang pertama Safana ada di sana. Kemudian ada Hudzaifah. Ada yang ketiga Mus'ab Rabitullah Mukhtar. Ada Musa Abu Ghassan yang keempat. Yang kelima ada Syaima ya, Ahlan Niswa. Dan yang keenam adalah Suhail Nasir Al-Haq. Hafalkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jangan tanya nama, jam berapa lahir saya ingat insyaallah. Karena setiap kelahiran ada saya di sampingnya. Ya, alhamdulillah. Nah, kenapa saya sampaikan ini di dalam kesempatan tausiah? Karena Suhail masuk Islam termasuk yang belakangan. Dia bahkan pernah berhadapan dengan Rasulullah pada perang Badar. Bukan cuma berhadapan, ditawan sama Rasulullah. Begitu ditawan, ada sejumlah pihak yang ingin membunuh Suhail. Ada yang sejumlah pihak. Sebut waktu itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Asyiru alayya ayyuhal qaum." Wahai sahabatku, coba kasih saran. Menurut kalian apa yang harus saya lakukan terhadap tawanan Badar ini? Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, ambil jasanya untuk mengajarkan baca tulis. Ambil jasanya untuk mengajarkan sahabat yang belum bisa baca tulis." Baik. Asyiru alayya ayyuhal qaum. Kepada Umar Rasulullah bertanya pertanyaan yang sama, sikap dan jawaban Umar berbeda. Kata Umar apa? Wis pateni kabeh. Ini Umar mana ini? Mungkin Umar Sodo ya. Kalau Umar bin Khattab bukan begitu. Bunuh semua ya Rasulullah. Habisi nyawa. Kenapa? Karena bagi Umar orang ini kalau dibiarkan nanti akan membangkang. Tapi Rasulullah mengatakan la ya Umar. Sampai akhirnya Rasulullah mengambil saran dari Abu Bakar. Dan besok paginya setelah Rasulullah SAW mengambil saran Abu Bakar, Allah menegur keras dengan ayat yang diturunkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Maka nabi Nabi ayyakuna lahul asra hatta yuskhina fil ard. Tidak patut bagi seorang nabi memiliki tawanan, enggak patut dan enggak pantas. Maka teguran keras ini membuat Rasulullah dan Abu Bakar menangis deras, air mata berlinang. Umar datang bertanya, "Ma'abakakum? Apa yang membuat kalian berdua menangis?" Apa jawabnya? Rasulullah SAW menyampaikan ayat Allah. Padahal sebelumnya Umar berkata, "Ceritakan kepadaku agar aku bisa menangis bertiga bersama kalian." Allahu Akbar. Begitu ceritakan Umar menangis.
Dan bukan jumawa. Kalau kita bilang begini kali, wah kata juga apa kemarin? Lu nggak denger sih kata gua. Nggak begitu. Umar malah menjatuhkan air mata bersama mereka, jadilah mereka bertiga menangis. Tapi sebelum itu, Umar berkata, ya Rasulullah, kalau kau tidak izinkan mereka aku bunuh semuanya, izinkan ada satu nama yang aku incar, agar aku rontokkan gigi-giginya. Umar nih. Siapa namanya? Suhail. Suhail yang diincar sama Umar. Kenapa? Karena bagi Umar, Suhail itu adalah seorang orator. Kalau ngomong dia, yang lemas jadi semangat, yang pengecut jadi pemberani, yang sudah putus asa, maunya say goodbye sama dunia, malah punya optimisme. Ini kalau Suhail saya rontokin giginya, dia kalau ngomong sin ngempos. Ya, coba orang kalau giginya apa namanya? Giginya sudah ompong, coba bismillah gimana? Bismillah, iya kan? Maksud Umar gitu, sehingga kalau dia naik untuk orasi nggak dipahami apa sih ngomongnya, karena bahasa Arab sin shin so beda artinya, betul kan? Artinya Umar pengen lontokin giginya. Rasulullah bilang, la ya Umar, asallah an yukima hadha din ala lisani. Mar, enggak Mar, aneh enggak izinin, kata Rasulullah. Kenapa? Semoga Allah jaga agama ini agar tetap tegak dan eksis lewat lisan pemuda ini yang bernama Suhail tadi. Masya Allah, tabarakallah. Dan doa Rasulullah ini setelah perang Badar. Yuk tebak-tebakan perang Badar tahun berapa? Cepat, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Gak mau? Gak mau? Udah mau buka ya? Berapa ente gak bisa jawab? Perang Badar tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan kayak gini. Betul ya? Tapi doa ini akan baru terbukti 9 tahun kemudian. Yang bisa jawab, anak kasih bukaan dua kali lipat. Beneran? Boleh? Mau? Antum kayaknya mau jawab. Wah, ampun dia udah minta ampun. Kalau orang udah minta ampun, minta ampun. Nanti kambingnya habis. Tahun 11 hari Kamis 15 Rabiul Awal itu Suhail naik ke atas Bukit Safa. Karena semua penduduk Jazirah Arab murtad saat itu. Cuma tiga ya, yang tidak murtad. 1 Madinah, 2 Mekah, 3 apa? Ini emang harus belajar sirah ya. 3 Taif. 3 tempat ini yang gak murtad. 1 Madinah, kenapa gak murtad? Karena banyak sahabat. Kedua, kenapa Mekah gak murtad? Karena ada Suhail tadi. Ketiga, kenapa Taif tidak murtad? Karena doa Rasulullah pada saat malaikat menawarkan untuk dibalikkan, Rasulullah berkata, la asallah an yukhrija min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan, semoga Allah melahirkan anak cucu keturunan mereka yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu. Jadi waktu itu semua penduduk Makkah udah mulai ragu nih. Wah, murtad aja yuk, murtad yuk. Kenapa? Muhammad udah meninggal, nggak usah bayar zakat, apalagi EBM belum ada. Zaman itu belum ada EBM kan? Apa yang terjadi? Saat itu ikhwan, langsung Suhail naik ke atas bukit apa tadi? Safa. Dan dia mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, antum akhir man dakhala fil Islam. Kalian orang-orang terakhir yang masuk agama ini. Antum awwal man kharaja min. Apakah kalian yang akan pertama keluar dari agama ini? Coba lihat. Allah selamatkan penduduk Makkah lewat lisan lelaki yang dulu nyaris giginya rontok. Kalau kira-kira dulu rontok gimana ya? Ya Allah, aduh, susah juga kan? Kata penduduk Mekah, pasal gitu. Betul kan? Allah jaga. Makanya ikhwati fillah azani Allah wa yakum, ta'anni. Apa pesannya? Jangan tergesa. Rasul SAW selalu melihat orang ini punya potensi untuk taubat. Orang ini punya potensi untuk hijrah. Orang ini punya potensi untuk baik. Bahkan orang yang sudah ditodong sama Rasulullah SAW dengan pedangnya. Saat tadinya Rasulullah tertidur, orang ini menodong, ya Muhammad, man yunjika minni, siapa yang menolongmu dari rencana saya?
Rasulullah cuma mengatakan Allah, bergetar tangannya, terlepas pedang yang ia pegang, Rasulullah langsung mengambilnya dan berbalik. Rasulullah menodong, man yanjika anni, siapa yang menolongmu, siapa yang menyelamatkanmu dari pedang ini? Rahmat dan kasih sayangmu wahai Muhammad. Maka orang ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelajaran kita, mumpung ada Kak Dewi dengan semangat hijrahnya tadi, ada orang dengan semua masa lalunya dulu, tapi Allah selalu sediakan masa depan. Ada yang punya mobil di sini? Ada. Ada yang pernah naik mobil? Ada. Pernah lihat spion? Kalau ibu-ibu sering turin kudungan, ya kan? Brosnya taruh di mana ya, gitu. Selalu ada kaca spion untuk mobil kita. Kenapa? Karena untuk melihat yang sudah kita lalui. Tidak sering-sering. Kalau sering-sering nabrak, sering liatin ini, ya, nabrak. Sesekali kita lihat, betul gak? Tapi Allah sediakan yang lebih luas di depan. Itulah kaca yang ada di hadapan kita. Orang yang berhijrah, Allah janjikan 4 kemuliaan baginya. Yang pertama, Allah janjikan namanya itminan. Orang kalau sudah hijrah tenang dia. Tenang. Wa kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Gimana takut fakir kalau kita hamba zat yang maha kaya? Gimana kita takut tersesat kalau kita adalah hambanya zat yang maha tahu? Betul kan? Jangan pernah takut untuk berhijrah. Ini pesan yang pertama, itminan, tenang. Orang yang hijrah itu tenang dia. Tenang. Betul kan? Udah nggak ada job misal, tenang aja, ya kan? Nggak ada endorse lagi, tenang. Nggak jadi brand ambassador. Anda bukan lagi brand ambassador, Anda pemilik brand sekarang. Karena Anda jadi istri dari Agus Rahman. Contoh doang Bang Agus, gitu kan? Kan gitu. Kenapa? Itu janji Allah. Yang kedua, orang yang berhijrah akan mengalami dalam hidupnya syaja'ah, keberanian. Berani untuk dicibir, berani untuk ditinggalkan kawan, berani. Kenapa? Karena bagi kita Allah segalanya. Yang ketiga, orang yang berhijrah, dia akan diliputi oleh tafaul. Apa itu tafaul? Optimisme. Jam berapa sekarang? Masih lama banget? Masih 13 menit? Oh, masih lama. Tafaul itu artinya optimis. Nggak ada yang dia takutin dalam hidup. Satu ketika ada cerita seorang mu'allaf. Tadinya dia kafir, terombang-ambing di atas kapal di atas lautan karena kapalnya pecah, crash, meledak, dan dia terbawa oleh potongan kayu sampai ke daratan. Di sana dia sudah pingsan karena capek, dingin juga, belum makan, masuk angin, ya. Saat dia sampai ditolong oleh kaum muslimin, ya, diberikan minuman hangat. Saat itu ala Nabi belum ada, Bang Agus. Kemudian apa lagi? Saat itu ditolong oleh kaum muslimin, melihat karakter, sikap, akhlak orang-orang Islam yang baik, akhirnya apa? Dia tertarik untuk bersyahadat. Dullani ala syai'in idza fa'altuhu mislakum. Tunjukkan aku kalau aku kerjakan kayak kalian. Akhirnya diajak, kalau mau kayak saya syahadat, saya bimbing asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu dia minta diajarin salat, diajarin ngaji, sampai akhirnya dia salat sangat baik. Salatnya tepat waktu. Bahkan salatnya bukan cuma wajib, salat sunnahnya dijaga, salat malamnya juga dia pelihara. Nah, muslim ini ngeluarin zakatnya. Begitu dia mengeluarkan zakatnya, datanglah seorang amil zakat kepada mu'allaf ini sembari memberi jatah haknya karena dia termasuk mustahik. Begitu diberikan, dia bilang, tidak perlu. Loh, kok tidak perlu? Dalam agama kami, dalam Islam ini, mustahik dapat zakat. Betul nggak? Mana amil di sini? Deputi amilnya mana? Saya mau tanya, ayat berapa, surat apa? Mustahiknya itu diantaranya mu'allaf. Oh,
Ini baru anak buahnya. Kasih pos dulu. Gimana deputinya? Ini baru anak buahnya. Masya Allah. Itu kayak ketolong ya. Deputi ketolong. Coba itu. Bagaimana dahsyatnya kalimat yang dikatakan, lah saya nggak perlu. Loh, kamu dapat ini? Nggak perlu. Kenapa? Pada saat saya ingkar, pada saat saya kafir, pada saat saya membangkang, pada saat saya menentang Allah, saat itu Allah memberi saya hidup. Allah nggak kurangin rezeki saya. Allah terus membagi kepada saya. Akankah setelah saya menghamba kepadanya, akankah setelah saya berikrar syahadat untuknya, akankah setelah saya menjaga taqarrub saya kepadanya, Allah menahan rezekinya dari saya? Tidak. Saya yakin Allah tetap akan memberi rezeki kepada saya. Tolong beri kepada yang lebih berhak. Allah. Nih, tafaul. Apa tafaul? Optimis. Baik, yang pertama apa tadi? Tenang, itminan. Dua apa? Syaja'ah, berani. Tiga apa? Tafaul. Tiga apa? Tafaul. Apa tafaul? Optimisme tadi. Optimisme. Yang keempat adalah hurriyah. Apa itu hurriyah? Freedom. Kemerdekaan. Orang kalau sudah hijrah merdeka. Karena baginya nggak ada yang dia takutin kecuali Allah, nggak ada yang dia patuhin kecuali Allah, nggak ada yang dia agungkan kecuali Allah, nggak ada yang dia besarkan kecuali Allah, nggak ada yang dia segani kecuali Allah. Hurriyah, bebas, tapi bebas yang terbatas, bebas yang ada rambu dan aturannya. Hurriyah, orang-orang yang berhijrah dalam hidupnya. Lihat Suhail tadi, bebas dia untuk menyuarakan, padahal di bawah udah siap murtad. Karena bagi dia nggak ada yang dia takuti kecuali Allah, nggak ada yang harus dia selamatkan kecuali Islam, nggak ada yang harus dia komitmenkan kecuali agama ini, nggak ada yang harus dia bela kecuali ajaran Rasul, nggak ada yang harus dia perjuangkan mati-matian kecuali persaudaraan atas nama ukhuwah. Al-hurriyah. Apa itu tadi? Kemerdekaan. Makanya jangan pernah mau menghamba kepada siapapun. Saya sangat anti untuk mengucapkan pengabdian, karena mengabdi hanya untuk Allah. Tapi kalau untuk manusia, khidmat namanya. Mengabdi hanya untuk Allah. Jangan pernah menghamba kepada harta. Siapa yang menghamba kepada harta, satu waktu dia akan merasa kekurangan. Menghamba kepada ilmu, satu waktu dia akan disesati. Menghamba kepada manusia, satu waktu dia akan kecewa. Menghamba kepada jabatan, pangkat dan kedudukan, satu waktu dia akan dihinakan. Man i'tamada 'ala Allah, kata Hasan Al-Basri. Tapi siapapun yang hanya menghamba, menyandarkan hidup kepada Allah, fala malla wala qalla wala dhalla wala zilla. Dia enggak akan pernah kecewa, dia nggak akan pernah kekurangan, dia nggak akan pernah tersesat, dan dia pun nggak akan pernah dihinakan. Nih hurriyah namanya. Dan kalau sudah merdeka kita kayak gini, jangan pernah ada yang mau sini, nih. Bukan lagi cium tangan, tapi cium kaki. Kenapa? Matasta'badtumun nasa walaqad waladathum ummahatuhum ahra. Dulu Umar pernah marah pada saat ada orang lahir merdeka tapi diperbudak. Kata Umar, sejak kapan kau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim-rahim ibu-ibu mereka yang merdeka. Makanya sekarang kalau ada jual beli manusia termasuk apa? Extraordinary crime, betul kan? Karena dia human trafficking. Gak boleh. Di Islam orang yang merdeka, lahir merdeka, maka dia punya kemerdekaan yang hakiki, gitu ya. Dan tidak ada kemerdekaan yang paling sempurna kecuali menjadi hamba Allah. Tidak ada kemerdekaan yang paling paripurna kecuali kita hanya tunduk patuh kepada Allah. Di akhir, karena ini tinggal 2 menit lagi kalau nggak salah. Betul ya? 7 menit.
Lama juga ya. 5 menit lagi. 5 Ustaz, 5. 2 menit lagi itu kata Chandra. Hari 3. Berarti ini masih suka dengan kajian saya. Terakhir, saya ingin katakan, kalau hari ini, maaf banget, 1000 maaf, meminjam bahasa Ustadz Abdul Somad hafizahullah, mereka yang punya followers banyak, mereka yang punya wajah, katakanlah ya, apa ya, kalau dibilang cakep atau ganteng gitu. Kalau mereka yang punya sederet ya ketenaran, berhijrah, terus ngaji, melakukan perbaikan diri. Kalau bahasa Ustaz Somad, maaf nih, kalian yang gak ganteng, follower dikit, bukan ada yang ngomong Rio, bukan Rio ini. Terus kalian gak ngaji, kalian gak hijrah, kalian gak belajar, gak taubat, gak perbaikan diri, mau kemana? Betul kan? Saya ingin katakan dahulu, ada dialog yang sangat agung antara Khalid ibn al-Walid. Khalid datang ditemani Al-Abbas, paman Rasulullah, dan ngobrol sama Rasulullah dengan kalimatnya yang simple. Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang terpandang pada masa jahiliyah? Kalau bahasa sekarang, bagaimana dengan orang yang sudah jadi public figure, followersnya banyak, fansnya, waduh, membludak. Bagaimana kalau seandainya mereka itu tobat? Bagaimana kalau seandainya mereka syahadat? Lihat kata Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqah. Yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah dahulu, mungkin Anda wahai Khalid panglima perang, mungkin Anda punya ribuan tentara, mungkin Anda jago memainkan pedang, Anda jago dalam menombak, Anda jago dalam memanah, membidik musuh, mengejar target. Khiyarukum fil jahiliyah, yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Dia akan menjadi orang yang baik dalam agama ini. Dia akan menjadi orang yang baik kalau dia syahadat. Dia akan menjadi orang baik kalau dia hijrah. Dia akan menjadi orang yang baik kalau saat dia itu tobat. Idza faqahu, catatannya, kalau dia mau terus memperbaiki diri. Apa catatannya? Kalau dia terus memperbaiki diri. Nih catatannya. Makanya saya pernah katakan kepada teman-teman, karena mereka selalu di sini setiap Sabtu pagi ngaji, teman-teman musyawarah, ya, ada presidennya datang, ya. Saya pernah katakan kepada mereka, kalau antum dulu pernah punya fans, kalau punya followers, kalau kemudian dengan sederet ini itu, apa namanya, janji kontrak dan sebagainya, Bismillah. Saya katakan Bismillah, Allah akan membalikkan menjadi lebih baik. Catatannya idza faqah, kalau terus mau belajar, kalau terus mau melakukan perbaikan diri, kalau mau terus menjadi orang-orang yang gemar dan haus akan kebaikan. Tapi kalau pada saat dimana antum selesai dan gak mau belajar lagi, selesai di situ saja. Idza faqah, catatannya kalau terus mau belajar. Makanya tanya, boleh tanya nanti ya selepas ini kan ada Rahmat tanya, bener gak apa kata Ustaz Ahmad? Setiap Sabtu wajib ngaji, apapun keadaannya. Lagi safar, online via Zoom. Betul. Bisa datang offline. Wajib ngaji. Saya bilang, kenapa? Karena saya saja yang gak banyak followersnya, saya bilang, saya sudah luangkan waktu Sabtu pagi untuk dipenuhi. Apa yang menjadi komitmen kita? Kalau kita tidak bisa lagi berkomitmen untuk Allah dan untuk kebaikan diri, maka belajar dari mu'alaf teladan tadi, ayo. Dan keuntungan dari orang yang berhijrah 4. 1 apa? Lupa. 2, tambah lupa. 3, nggak ingat. 4, 1 bareng-bareng. 1, itmikna, ketenangan. Bahasa Indonesianya aja. 1, 2, ketiga, yang keempat,
Masya Allah. Syarif, Anda curiga antum makan sahurnya banyak. Kenapa? Karena antum dari tadi Anda lihat kedatangan sangat fresh dan segar. Ya. Tadi waktu sholat asar umurnya berapa kali? 3. Yang keluar berapa? 2. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semua hadirin kita hari ini. Allah berkahi semua amal soleh kita selama Ramadan dan yang tersisa dan yang telah lalu insyaallah, dan Allah kuatkan kita sampai penghujung Ramadan. Mari kita berdoa semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb, kami ampuni kedua orang tua kami, maafkan khilaf salah mereka ya Allah. Kasih sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, berkahi hidupnya, berkahi rizkinya, berkahi ilmunya, berkahi umurnya, berkahi semua aktivitasnya ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabb kami, jika di antara mereka ada yang lebih dulu berpulang, terangi kuburnya dengan rahmat-Mu, dengan amal soleh yang dia lakukan. Ya Allah, jadikan amal soleh sebagai teman terbaiknya. Lapangkan kuburnya ya Rabbana ya Rahman. Allahumma Rabbana hadha du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.